Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menambahkan kesehatan dan juga sukacita di dalam kehidupan saudara. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang masih dalam keadaan sakit hingga hari ini, kami senantiasa berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberikan pemulihan agar kiranya boleh kembali melaksanakan segala kegiatan seperti pada hari-hari yang lampau. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, "Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir." Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan iman, seringkali kita terlalu sibuk memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Berapa banyak ibadah, berapa banyak pelayanan, berapa banyak korban yang harus kita persembahkan hanya untuk bagaimana Tuhan berkenan atas apa yang kita perbuat. Namun di ayat ini Allah berbicara dengan nada yang berbeda. Dia tidak menuntut, ia justru memberi. Ia tidak bertanya, "Siapa engkau?" Tetapi ia mengatakan, "Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku." Sebuah pengangkatan yang tidak didasarkan pada kelayakan bangsa Israel. Mereka adalah budak yang lemah, yang bahkan sempat menolak mendengarkan Musa karena putus asa. Namun Allah sendiri yang memilih mereka, menjadikan mereka milik kepunyaannya. Dan di atas pengangkatan itu, ia menjanjikan sesuatu yang lebih dalam lagi dengan mengatakan, "Aku akan menjadi Allahmu." Inilah inti dari perjanjian, bukan sekedar peraturan atau ritual, tetapi relasi. Allah tidak hanya menjadi Tuhan yang jauh di atas awan, tetapi dia menyebut dirinya Allahmu, milik pribadi, dekat dan terlibat. Dan tujuan dari semua ini hanya supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan dari kerja paksa orang Mesir dan juga dari pembebasan. Pengetahuan itu bukan sekedar informasi, tetapi ini adalah sebuah pengalaman yang nyata akan kelepasan yang tentunya dikerjakan oleh tangannya sendiri. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, betapa mudahnya kita menjalani hidup beragama tanpa pernah benar-benar menghayati tentang sebuah kebenaran bahwa Allah adalah Allahku dan aku adalah miliknya. Kita sibuk dengan daftar panjang kewajiban, tetapi lupa bahwa iman kita berakar pada sebuah pernyataan kasih dari Sang Pencipta. "Kamu adalah umatku." Sebelum kita melakukan apapun baginya, tentu ia telah lebih dulu mengangkat kita menjadi miliknya. Sebelum kita belajar mengasihi, ia telah terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang setia. Dan ketika kita benar-benar mengetahui bahwa Dialah Tuhan yang membebaskan kita, bukan hanya dari Mesir, tetapi dari belenggu dosa dan maut melalui Yesus Kristus, maka hari ini hidup kita tidak lagi digerakkan oleh rasa takut atau keharusan, tetapi tentu hanya oleh rasa syukur yang senantiasa melimpah.
Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka hari ini kita akan mencoba merenungkan bagaimana kehidupan kita hari ini. Apakah Anda, apakah kita hidup sebagai orang yang tahu bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah? Kalau kita mengetahui itu, maka dari hal inilah firman Tuhan mengatakan dan memberitahukan bahwa kita adalah umat Allah yang tentunya kita juga harus memiliki hidup yang penuh dengan rasa syukur yang senantiasa tentang apa yang kita miliki hari ini, karena kita paham bahwa hidup kita adalah kasih karunia yang Tuhan izinkan kita miliki hingga pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Engkau telah mengangkat kami menjadi milik-Mu, dan kami senantiasa bersyukur bukan karena apa yang telah kami lakukan, tetapi karena kebaikan-Mu yang memilih kami. Maka ajar kami untuk hidup dalam pengertian yang benar bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah yang dekat, yang membebaskan, yang setia, dan biarlah pengetahuan itu mengubah cara kami untuk hidup, cara kami untuk melayani, dan cara kami untuk mengasihi dalam sukacita yang senantiasa Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati juga setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka boleh berada, dalam pekerjaan, dalam segala aktivitas. Kiranya Tuhan yang bersama dengan mereka memulai hingga pada mengakhirinya, agar mereka juga akan menghasilkan hal yang baik. Demikian juga dengan jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah, dan demikian juga yang dirawat di rumah sakit. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa memberikan pemulihan-pemulihan yang baru, agar mereka kiranya boleh segera melakukan segala aktivitas seperti pada hari-hari yang lampau. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.